Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi dasar. Dan ringkasan presentasinya ada yang pertama pengertian akuntansi, laporan keuangan, tujuan kualitatif, asumsi dasar akuntansi, dan yang terakhir prinsip dasar akuntansi. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nuraini Fauzia Dewi, mahasiswi IKMI Rizkina Bekasi, jurusan Teknik Komputer angkatan 42. Oke, langsung saja akan saya jelaskan. Pengertian akuntansi. Pertama, AICPA American Institute of Certified Public Accountant pada tahun 1941. Dari definisi ini ada 3 aspek penting, yaitu yang pertama, akuntansi adalah suatu proses, yaitu proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi. Yang kedua, akuntansi memproses transaksi keuangan dengan cara yang mempunyai pola tertentu, bukan sembarangan atau acak-acakan, dan menggunakan satuan uang sebagai alat pengukur. Yang ketiga, akuntansi tidak sekedar proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan belaka, melainkan meliputi juga penafsiran terhadap hasil dari proses tersebut. Definisi American Accounting Association tahun 1966 adalah sebagai berikut: proses mengenali, mengukur, dan mengomunikasi informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Definisi mengandung 2 pengertian. Yang pertama, kegiatan akuntansi, bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Yang kedua, kegunaan akuntansi, bahwa ekonomi informasi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Dan selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini berisi informasi yang menggambarkan kondisi dan kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan sebenarnya bisa dibagi menjadi 2, yaitu pihak internal dan eksternal. Pihak internal adalah manajemen perusahaan, sedangkan pihak eksternal adalah fiskus atau pajak, bank, investor, dan akuntan publik. Umumnya, laporan keuangan terdiri dari neraca, balance sheet, laporan laba rugi, profit and loss statement, laporan perubahan modal, arus kas, cash flow statement, dan catatan laporan keuangan, notes of financial statement. Dan tujuan laporan keuangan. Menurut SFAC, Statement of Financial Accounting, dinyatakan bahwa pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yang pertama, berguna bagi investor dan kreditur yang ada dan yang potensial dan pemakai lainnya dalam pembuat keputusan untuk investasi, pemberian kredit, dan keputusan lainnya. Yang kedua, dapat membantu investor dan kreditur yang ada dan yang potensial dan pemakai lainnya untuk menaksir jumlah, waktu, dan tidak kepastian dari penerimaan uang di masa yang akan datang. Yang ketiga, menunjukkan sumber ekonomi dari suatu perusahaan, klaim atas sumber tersebut, dan pengaruh dari transaksi-transaksi, kejadian-kejadian, dan keadaan-keadaan yang mempengaruhi sumber-sumber dan klaim atas sumber-sumber tersebut. Tujuan umum untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi neto atau sumber dikurangi kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari aktivitas usaha dalam rangka memperoleh laba. Yang ketiga, untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam mengestimasikan potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, sumber ekonomi dan kewajiban seperti informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan penanaman. Dan tujuan kualitatif. Yang pertama, relevansi suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
Yang kedua, dapat dimengerti. Informasi harus dapat dimengerti oleh pemakainya dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian para pemakai. Yang tiga, daya uji. Informasi harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Yang keempat, netral. Informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak-pihak tertentu. Yang kelima, tepat waktu. Informasi harus disampaikan sesegera mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Apa sih asumsi dasar akuntansi itu? Sebagai suatu sistem, maka di dalam akuntansi dikenal beberapa dasar anggapan asumsi. Ada 10 asumsi dasar akuntansi menurut Paul Grady ISP, yaitu 1. Suatu masyarakat dan susunan pemerintahan yang menjamin hak milik pribadi. A. Society and government structure honoring property rights. Yang kedua, kesatuan usaha spesifik. Yang ketiga, kontinuitas usaha. Yang keempat, penggunaan unit moneter di dalam rekening-rekening. Yang kelima, konsistensi antara periode untuk kesatuan usaha yang sama. Dan yang keenam, perbedaan dalam akuntansi di antara kesatuan-kesatuan yang bebas. Yang ketujuh, konservatif. Yang kedelapan, ketergantungan data dari pengendalian internal. Yang ke-9, cukup berarti. Yang 10, batas waktu dalam penyusunan laporan keuangan membutuhkan taksiran. Prinsip dasar akuntansi. Konsep yang mendasari penyusunan prinsip akuntansi adalah sebagai berikut. Prinsip biaya historis, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip mempertemukan, prinsip konsistensi, yang terakhir prinsip pengungkapan penuh. Terima kasih sebelumnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.